Baiklah, kita bersama-sama menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa bersama. Ya, nanti seperti biasanya akan saya bacakan pokok-pokok doa apa saja yang akan kita doakan bersama-sama. Kemudian nanti pada akhir akan saya tutup doanya. Baik, untuk kita akan mulai untuk pokok doa yang pertama. Kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita memohon ampun Tuhan untuk segala dosa-dosa yang kita telah perbuat, setiap pribadi kita telah perbuat. Kiranya Tuhan selalu memperbaharui tiap-tiap pribadi kita agar kita selalu dapat menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan kita akan menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan, berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa, serta mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kemudian pokok doa yang kedua, kita akan sama-sama berdoa untuk keluarga, orang tua, dan saudara maupun saudari kita. Kita berdoa agar mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan iman yang kuat agar dapat selalu menjaga kita, anak-anaknya, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk keluarga, untuk saudara dan saudari kita yang berada dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi keluarga dan saudara-saudari kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kemudian kita masuk ke pokok doa yang ketiga. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kita, dijauhkan dari segala konflik, perpecahan yang ingin memecah belah bangsa kita, permasalahan, bencana alam, apapun hal-hal yang buruk
yang terjadi pada bangsa kita, dan kiranya indahkanlah dan berikanlah jalan yang keluar yang terbaik untuk setiap masalah yang ada. Kiranya Tuhan juga memberikan kebijakan agar setiap permasalahan yang menimpa bangsa kita dan negara kita dapat terselesaikan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Kemudian pokok doa yang selanjutnya, kita berdoa untuk setiap pemimpin daerah kita, terutama daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga terkhususnya kota kita, Kota Palangkaraya. Kiranya Tuhan memberkati provinsi dan kota kita, berkatilah kiranya pemimpin-pemimpin yang memimpin daerah kita, agar Tuhan memberikan kebijaksanaan dan akal budi yang terbaik ya Tuhan, dalam pemimpin-pemimpin kita, memimpin daerah kita, dan dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam setiap permasalahan maupun keputusan untuk daerah kita. Mari kita berdoa untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Kita berdoa. Haleluya. Kemudian pokok doa selanjutnya kita berdoa untuk gereja kita, yaitu Gereja Pangarina, dan setiap pelayanan yang ada di dalamnya, setiap kategorial, baik juga pendeta, liturgos, penatua, pemain musik, singer, bahkan penjaga gereja. Kita berdoa agar gereja kita semakin maju di dalam pelayanan dan semakin dilancarkan, biarlah tangan Tuhan yang membantu dalam setiap pelayanan gereja kita. Mari kita berdoa.
Haleluya. Kemudian selanjutnya kita berdoa untuk orang-orang yang mengalami persoalan hidup dan berbeban berat seperti janda, duda, dan orang-orang yatim piatu. Kita doakan mereka di dalam setiap permasalahan mereka, rintangan hidup mereka yang berat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat untuk mereka agar mereka dalam menjalani hidup, mereka dapat selalu kuat dan selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kemudian pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan. Kita berdoa untuk penginjil atau orang-orang yang menyebarkan kabar baik di seluruh penjuru dunia. Kita berdoa agar mereka dalam melayani, agar dalam setiap tugas panggilannya mereka dapat selalu dibimbing oleh Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan di dalam mereka menjalankan pelayanan mereka. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Bapa yang Maha Kudus, tadi kami telah mengangkat beberapa doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tetapi mulut kami terbatas, kami tahu apa yang kami doakan tadi belum seberapa dari apa yang kami ingin doakan, apa yang kami butuhkan dan apa yang kami harapkan. Sebelumnya kami anak-anak-Mu memohon ampun segala dosa kami ya Bapa, dari segala dosa, pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kiranya Engkau memperbarui kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami terbatas, tetapi kami tahu bahwa Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kami, apa yang kami butuhkan juga Bapa. Tuhan, inilah doa dan seruan kami ya Bapa, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Shalom. Baiklah, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sebagaimana yang sudah ditentukan bagi kita, diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-20
Pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan saat hari ini Tuhan kami ingin belajarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun perkumpulan dan persekutuan kami hanya kami lakukan melalui media online seperti ini, tapi kami percaya Tuhan itu tidak membatasi kasih dan karunia Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami sekalian, kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Roh Kudus berkarya atas kami yang mendengar dan berkarya atas hamba-Mu yang Engkau sediakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Satu Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 hingga yang ke-27 dengan judul kebangkitan kita, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi bagian firman Tuhan ingin membawa kita memaknai lebih lagi tentang kebangkitan kita. Rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai seorang percaya, tentunya kita sudah sangat tidak asing dengan berita kebangkitan Yesus. Kita sudah sangat mengenal betul cerita itu sejak kita masih dalam sekolah hari Minggu. Namun perkaranya adalah ada banyak orang yang rupanya tidak mempercayai akan hal ini. Banyak orang yang menyaksikan bahwa kebangkitan Yesus itu bukanlah sesuatu yang sesungguhnya. Kebangkitan Yesus itu adalah sebuah rekayasa. Mereka menganggap bahwa Yesus itu mati hanya drama, dan Yesus bangkit juga drama. Sehingga hal ini juga perlu dipertegas di dalam kehidupan keimanan atau kepercayaan kita sebagai seorang percaya. Bagaimana sih sebenarnya kebenaran akan kebangkitan Kristus itu? Rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah rekayasa, maka kita boleh katakan dan mematahkan perkataan itu. Bahwa di mana ketika Yesus disalibkan dan disaksikan oleh banyak orang, Yesus itu benar-benar mati. Bagaimana ia dipaku, bagaimana lambungnya ditusuk dengan tombak, dan bagaimana ia menghembuskan napasnya. Lalu bagaimana kemudian ia dibawa dan dikuburkan. Lalu kemudian ketika dikatakan ia bangkit, ada banyak orang yang tidak percaya pada masa itu. Dan juga mungkin pada masa sekarang ini masih banyak yang menyaksikan hal itu. Tetapi kita mau percaya dan kita mau katakan pada dunia ini bahwa Yesus adalah benar-benar bangkit. Yesus telah menunjukkan bukti kebangkitannya itu. Bagaimana ia ditusuk, bagaimana ia hidup,
Dan bagaimana ia memiliki keberadaan hidup, kebangkitan yang sejati, yang berbeda dengan keberadaan manusia pada umumnya. Rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang menarik yang terjadi dalam kehidupan Kristus adalah ketika dikatakan ia mati dan kemudian ia bangkit sebagai buah sulung, begitu. Jadi Yesus, kalau saya katakan, ibaratkan itu sebagai seorang pejuang, begitu ya. Di tengah keberdosaan kita, di tengah pelanggaran kita, di mana ia yang begitu mengasihi kita, tidak menginginkan kita jatuh di dalam kubangan dosa dan menyiksa kita dan membuat kita kehilangan akan damai sejahtera Tuhan. Karena sejak semula maksud Allah untuk menciptakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Di mana di dalam kehidupan kita Tuhan boleh berkarya, Tuhan boleh bersaksi betapa ia adalah Allah yang Maha Kuasa, betapa ia adalah Allah yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Namun seperti peribahasa yang mengatakan bahwa karena nira setitik rusak susu sebelanga, mungkin hal itu terjadi dalam kehidupan kita manusia. Karena dosa yang dilakukan oleh leluhur kita, akhirnya kehidupan kita ya jatuh. Kita sepertinya begitu sulit untuk keluar dari kungkungan dosa itu. Kita seperti rantai gitu, yang sulit untuk diputuskan. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, dan dosa itu kemudian mengikat manusia-manusia selanjutnya. Manusia begitu mudah jatuh dalam pencobaan. Begitu juga manusia begitu mudah untuk ingkar. Manusia begitu mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Hanya karena godaan, hanya karena tawaran-tawaran dunia yang tampaknya nikmat, namun hanya memberikan kenikmatan sesaat, segala sesuatu yang fana, yang tidak memberikan jaminan pada kehidupan keakanan. Dan untuk menyikapi hal ini, Tuhan merasa bahwa segala upaya itu sudah dia lakukan, begitu. Segala cara sudah diberikan, tetapi tidak menjawab pergumulan itu. Tidak membawa manusia itu kepada kebaikan. Sehingga kemudian dia harus hadir secara nyata di muka bumi ini. Dia yang berkarya, benar-benar berjalan, berperang itu di garis depan. Jika dalam peperangan di dunia ini untuk memenangkan sebuah kemerdekaan, peperangan itu dilakukan bersama-sama dengan strategi perang yang luar biasa. Tapi yang dilakukan oleh Yesus adalah dia bekerja sendiri dengan kekuasaan kedaulatan Allah yang ada pada dirinya. Bagaimana ia melakukan karya penyelamatan itu? Ia mengambil bagian tanggung jawab manusia yang seharusnya mendapatkan hukuman akibat dosa itu, lalu kemudian ia mengambil dan menanggungnya. Ia turun ke dalam kerajaan maut, dan di sana ia mengalahkan maut itu dan boleh dimenangkan. Sehingga dikatakan, ia boleh bangkit dari kematian. Rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, sangat luar biasa kebangkitan Yesus ini di dalam kehidupan kita. Yesus benar-benar hidup. Yesus benar-benar bangkit dari kematian itu. Dan kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah proklamir kemerdekaan bagi sekalian kita. Artinya, kebangkitan Yesus bukan hanya milik dirinya sendiri. Tetapi kebangkitan Yesus adalah milik sekalian kita. Artinya, kebangkitan kita juga umat yang dikasihinya, umat kepunyaannya. Mengapa dikatakan demikian? Karena secara rohani kehidupan kita ini sudah mati sejak kita masuk, jatuh ke dalam dosa. Karena pelanggaran yang dilakukan manusia mula-mula. Lalu kemudian kita dibangkitkan, kita dimerdekakan, kita dihidupkan oleh kasih dan karunia Tuhan. Kita dimenangkan dari kuasa dosa. Kita dimenangkan dari kuasa kegelapan itu. Sehingga kita boleh hidup di dalam terang kasih Tuhan.
Itu yang pertama-tama yang boleh kita kenal akan kebangkitan itu. Makna di mana Tuhan hadir untuk memberikan kemenangan atas dosa kita manusia. Lalu pertanyaannya adalah, apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Setelah itu tidak ada lagi kelanjutannya? Jelas tidak. Jika hanya berhenti sampai di situ saja, berarti seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka sia-sialah apa yang sudah mereka beritakan tentang kebangkitan Yesus. Mau dikatakan bagi kita bahwa sebenarnya karya Yesus, kebangkitan Yesus, tidak hanya berhenti pada makna pengampunan dosa saja. Tidak hanya berhenti untuk memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang baik bagi kita di dunia ini saja. Tetapi berlanjut dengan kehidupan yang akan datang. Yaitu kehidupan keakanan, kehidupan setelah kematian. Pada dasarnya kita adalah ciptaan Tuhan yang fana. Dan pada saatnya kita juga akan mati. Tetapi kematian orang yang percaya menjadi sebuah kematian yang berbeda. Sebagaimana Yesus telah bangkit, maka ia pun akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya untuk mendapatkan kebangkitan itu pula pada saat ia datang untuk kedua kalinya. Ketika ia akan berkuasa menjadi raja atas segala raja, dan ketika ia boleh mengalahkan segala kuasa yang boleh ditaklukkan di bawah kakinya. Ketika maut boleh takluk, dan kemudian setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan kembali atas kematian yang sudah dialaminya. Jadi rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, hal ini menjadi dasar kepercayaan kita, menjadi dasar pengharapan kita, iman kepercayaan kita. Dari segala sesuatu yang sudah kita dengar, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, telah boleh kita percayai, boleh kita imani dengan sungguh-sungguh bahwa kematian Yesus itu kemudian menjadi dasar bagaimana kita boleh menjadi kepunyaannya, kita boleh ditebus, kita boleh diselamatkan, dan kita berhak untuk menerima kehidupan kekal. Kita akan mengenakan tubuh yang baru yang Tuhan sediakan dalam kebangkitan yang Tuhan berikan. Dan ini sangat luar biasa. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu untuk menjadi bagian dari kehidupan Kristus. Ketika kita hidup untuk Tuhan. Kita berkarya untuk melakukan segala karya terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kita mati, kita boleh yakin dan percaya bahwa kematian kita tidak menjadi sia-sia. Kita akan hidup dalam kebaikan Tuhan. Dalam kematian itu telah disediakan sebuah kehidupan baru yang menanti kita. Yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan damai dan sejahtera, yang tidak dimiliki kehidupan di muka bumi ini. Jadi hari ini mau dikatakan kemerdekaan kita telah nyata melalui perjuangan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika ia sudah dibangkitkan, ia dimenangkan dari kematian. Hal ini pun juga mengatakan bahwa demikian kita juga boleh dimenangkan atas kuasa dosa. Kehidupan kita pun ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sudah dibangkitkan dari kehidupan rohani yang mati. Dan kemudian kita juga akan berhak untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan perkenan. Dan pada saatnya kita pun akan dibangkitkan bersama dengan sekalian orang percaya. Jadi rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan sangat luar biasa, lebih dari apa yang kita tahu pada hari ini. Bukan hanya sekedar ia mengasihi kita dalam 1-2 perkara, tetapi ia mengasihi kita lebih dari segala sesuatunya. Ia mempersiapkan yang terbaik tidak hanya untuk kehidupan kita ketika hidup di muka bumi ini, tetapi untuk kehidupan kita setelah kematian menjemput kita. Jadi rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, mari dengan iman dan kepercayaan kita boleh perkatakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwa Yesus itu adalah pemenang. Yesus itu telah memberikan kebaikan bagi kita. Ia sudah menyelamatkan kita, ia sudah memerdekakan kita. Dan tidak ada yang bisa menyaksikan hal itu. Dan juga mau dikatakan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa di dalam kasih dan setia Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatunya boleh ditaklukkan dalam kasih dan perkenanan Bapa di surga. Mari terus merendahkan diri dalam hadirat Tuhan.
Mari terus hidup dalam pengenalan kasih yang benar akan Tuhan, karena sungguh tidak mengecewakan dan tidak menjadi sia-sia. Hidup di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan kebangkitan bagi kita. Amin. Selanjutnya, doa syafaat dibawakan oleh Ibu Pendeta. Baiklah, rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, kadang kami merasa takut, kadang kami merasa ragu akan keberadaan kehidupan kami. Namun hari ini Tuhan, kami boleh percaya bahwa kami boleh dimenangkan di dalam Engkau. Dan kemenangan itu tidak hanya terjadi ketika kami di dunia ini saja, tapi lebih daripada itu Tuhan memenangkan kami untuk mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Bapa di sorga, sempurnakan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk muda remaja-Mu yang pada saat ini dengan sukacita menghampiri tahta hadirat Tuhan dalam pujian hormat dan juga kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami hanya terbatas media sosial, namun sungguh kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus menjaga dan memelihara kami dalam iman dan percaya kami. Agar kami terus tumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Agar kami selalu rindu untuk memuliakan Tuhan. Diberkati pula pendidikan kami. Biarlah kami boleh menjalani pendidikan kami masing-masing dengan baik. Sehingga kami boleh menerima sukacita demi sukacita yang Tuhan boleh sediakan. Keberhasilan dan kesuksesan dalam pendidikan kami. Ketika kami mencari pekerjaan Tuhan, Engkau bukakan jalan, Engkau sediakan bagi kami sesuai dengan perkenanan-Mu, sesuai dengan talenta yang Engkau percayakan ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya, dan kami percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Kami mempercayakan kehidupan para muda-Mu yang pada saat ini mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami secara khusus untuk kesehatan kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ketika semakin banyak jiwa yang terpapar, ketika semakin banyak jiwa yang harus meregang nyawa karena paparan COVID ini, Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjalani kehidupan kami dengan ketaatan kami dan juga dengan hikmat. Biarlah kami tidak menentang apa yang terjadi, tetapi kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan tetap melakukan perlindungan yang baik bagi diri kami, seperti apa yang dapat kami lakukan sebagaimana yang sudah ditentukan. Tetap jaga pelihara kami Tuhan dengan kasih dan setia-Mu. Mampukan kami untuk terus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik berdasarkan kasih dan karunia Tuhan. Diberkati pula orang tua kami. Biarlah mereka juga boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Diberkati dalam usaha dan pekerjaan. Dijadikan mereka sebagai teladan hidup bagi kami. Dijadikan mereka sebagai sumber berkat kasih setia bagi kami. Yang boleh membawa kami dalam sukacita dan kecukupan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberikan umur yang panjang, kebaikan dan kemurahan bagi hidup mereka. Agar mereka boleh mendukung kami untuk terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan mereka boleh membimbing kami untuk terus mengenal kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan kepengurusan pemuda remaja yang ada di Jemaat GKI Pangarinah ini, agar Engkau memelihara mereka dengan kasih, diberikan hikmat, kebijaksanaan, agar mereka mampu mengayomi rekan-rekan muda, agar mereka boleh senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, untuk menjadi sumber berkat, sumber kasih bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Biarlah segenap program yang sudah dirancangkan, yang boleh Tuhan perkenan, kiranya boleh mereka lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga secara khusus mau menyerahkan jemaat kami
rekan-rekan kami yang pada saat ini, baik itu di jemaat kami, Pangarinah, ataupun di jemaat lainnya, jika pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, jika pada saat ini mereka sedang terpapar COVID-19, Tuhan, kiranya mereka terus Tuhan jamah, sehingga dengan hati yang gembira, mereka boleh memiliki imun tubuh yang baik, dan mereka boleh melewati masa-masa sulit ini dengan baik, dan boleh dimenangkan dengan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kasih setiamu tidak pernah berhenti mengurapi dan memberkati kami. Jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami yang jadi, di dalam nama Tuhan Yesus, yang dengan setia mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersamamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, memberikan hidup. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamamu. Kasih-Mu yang sangat mengubah kehidupanmu. Sungguh berserah, sungguh percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
Berkat Tuhan, Ibu Pendeta. Baiklah, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, ibadah SPR kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Mune yang telah membawakan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk minggu depan untuk beribadah SPR kembali via Zoom. Jangan lupa teman-teman, jangan sampai tidak ibadah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat hari Minggu. Terima kasih, Ibu Meme. Terima kasih sangat. Ya, Terima kasih, pelayan-pelayan. Terima kasih, teman-teman. sama-sama. Selamat hari Minggu, diberkati semua, tetap sehat. Tuhan Yesus Terima berkati. kasih. Salam sehat. Terima kasih, Ridwan. Izin lip Tuhan ya. Yesus memberkati. Ya, Baik, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Dadah. Dadah, Ridwan.